Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Ainita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mitigasi banjir dan tanah longsor. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan bencana tersebut, karena di negara kita lumayan sering terjadi. Nah, berikut merupakan cuplikan dari video banjir dan tanah longsor yang sempat terjadi di negara kita. Bencana banjir dapat disebabkan oleh beberapa aktivitas manusia maupun alam. Yang pertama yaitu seringnya membuang sampah ke sungai. Sampah yang sembarangan dibuang di sungai membuat alirannya mampet dan akibatnya air sungai akan meluap yang berakibat terjadinya bencana banjir. Penyebab yang kedua yaitu penebangan liar yang menyebabkan hutan menjadi gundul. Kita sama-sama tahu bahwa gundulnya hutan berarti pohon berkurang. Akar pohon yang berfungsi sebagai penyerap air juga hilang sehingga akan lebih mudah terjadinya banjir karena tidak ada perlindungan pohon untuk menahan serapan air. Penyebab yang ketiga yaitu pembangunan yang kian meningkat. Daerah hutan atau rawa yang seharusnya bisa digunakan untuk membantu mengatasi banjir justru digunakan untuk membangun gedung-gedung yang nantinya akan memberikan pengaruh pada lapisan atmosfer yang akan menjadi rusak sehingga akan mudah terjadinya banjir. Penyebab yang keempat yaitu curah hujan yang tinggi. Suatu daerah yang curah hujannya tinggi jika terjadi berlarut-larut atau hujan lebat dalam kurun waktu lama sangat berpotensi terjadinya banjir, terutama daerah yang datarannya rendah serta memiliki curah hujan yang tinggi akan semakin lebih mudah untuk terjadi banjir. Banjir dapat terjadi dikarenakan oleh aktivitas manusia dan alam. Karena manusia sering membuang sampah ke sungai dan menebang pohon sehingga hutan menjadi gundul, secara otomatis ketika terjadi hujan yang lebat dalam kurun waktu yang lama, maka air tersebut tidak akan ada yang menyerap, sehingga air akan meluap dan terjadilah banjir yang dapat merugikan setiap komponen makhluk hidup. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bencana banjir dimulai dari pra-bencana banjir, pada saat banjir, dan pasca bencana banjir. Apa yang harus kita lakukan? Kita dapat melakukan beberapa hal yaitu gotong royong membersihkan saluran air, membuang sampah pada tempatnya, menyelamatkan barang atau dokumen penting, bertempat tinggal di daerah yang aman dari bencana, dan menyediakan obat-obatan dan logistik. Pada saat banjir, kita dapat melakukan matikan listrik atau hubungi PLN untuk mencegah terjadinya korban yang tersengat listrik. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir untuk mencegah terjadinya korban jiwa. Dilarang meminum atau memasak dengan air banjir karena bisa saja air tersebut mengandung kuman. Menghubungi instansi terdekat atau petugas terkait untuk mendapatkan pertolongan.
Dilarang berjalan atau berada di dekat saluran air untuk mengantisipasi terseret arus jika air itu sangat deras. Hal-hal yang dapat kita lakukan pasca bencana banjir. Yang pertama, secepatnya membersihkan rumah dengan antiseptik untuk membasmi kuman-kuman. Gunakan air bersih agar tidak terjangkit penyakit dan rebus air sebelum diminum. Gunakan sepatu boot dan sapu tangan untuk membersihkan. Waspadai apabila ada hewan-hewan yang masuk ke dalam rumah. Dan waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Nah, tadi kamu sudah mempelajari mengenai mitigasi banjir. Sekarang kita akan belajar mengenai mitigasi tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Penyebab terjadinya longsor dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada jenis tanah. Jenis tanah juga mempengaruhi penyebab terjadinya longsor. Tanah yang mempunyai tekstur lembab, lembut yang sering disebut tanah lempung atau tanah liat dapat menyebabkan longsor. Faktor yang kedua yaitu ada curah hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Faktor yang ketiga yaitu ada penggunaan lahan. Penggunaan lahan atau land use adalah modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun, seperti lapangan, pertanian, dan permukiman. Permukiman yang menutupi lereng dapat mempengaruhi penstabilan yang negatif maupun positif, sehingga tanaman yang di sekitarnya tidak dapat menepang air dan meningkatkan kohesi tanah atau sebaliknya dapat memperlebar keretakan dalam permukaan bangunan dan meningkatkan peresatan. Faktor yang berikutnya yaitu ada getaran. Getaran yang terjadi biasanya disebabkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak. Faktor berikutnya yaitu adanya beban tambahan. Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor. Dan faktor yang terakhir yaitu pengikisan atau erosi. Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu, akibat pengundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal. Sekarang kita akan masuk pada mitigasi bencana longsor yang dimulai dari pra-bencana, pada saat bencana longsor, dan pasca bencana. Hal-hal yang dapat kita lakukan pada saat pra-bencana yaitu langkah yang pertama yaitu fungsi drainase harus diperhatikan dengan tepat untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan bangunan penahan, jangkar atau ancor dan piling. Langkah yang ketiga yaitu hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu dengan pembuatan teras sering dengan sistem drainase yang tepat. Drainase pada teras-teras dijaga, jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Langkah selanjutnya yaitu dengan penghijauan dengan menggunakan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanaman yang tepat. Khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80%, sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat, serta diseling-selingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan di bagian dasar di tanaman rumput. Pada saat terjadi bencana tanah longsor, hal yang dapat kita lakukan yaitu segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Pada saat pasca bencana longsor, hal yang harus kita lakukan yang pertama,
Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai mitigasi bencana banjir dan tanah longsor. Untuk selanjutnya, coba kamu jawab soal berikut ini. Yang pertama, perhatikan grafik di bawah ini. Menurut pendapatmu, bagaimanakah yang akan terjadi jika grafik tersebut terus meningkat? Pertanyaan nomor 2, dewasa ini terjadi tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota-kota besar dengan alasan mencari lapangan pekerjaan. Menurut kamu, bagaimana hubungan antara meningkatnya jumlah penduduk di kota dengan terjadinya bencana alam? Sekarang kita akan membahas soal yang pertama. Apabila grafik tersebut terus meningkat, maka akan menimbulkan masalah seperti terjadinya bencana banjir, karena sudah tidak ada lagi akar pohon yang akan menyerap air hujan. Untuk soal nomor 2, bisa kamu diskusikan dengan teman-teman dan gurumu. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa!